Kelompok Phoenix yang beranggotakan 2 orang, saya Nurul Fitria Syahrir dan teman saya Citra Medali. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek sawit yang berjudul Sistem Pencarian Partner Belajar Berbasis Web. Adapun nama aplikasi yang kami buat yaitu StudentNet. Permasalahan yang kami temukan adalah mahasiswa sering kesulitan menemukan partner belajar yang memiliki minat yang sama. Belum banyak media yang menyediakan pencarian partner belajar secara terstruktur. Komunikasi antar mahasiswa untuk belajar bersama masih kurang terorganisir. Oleh karena itu, kami mengembangkan StudentNet sebagai solusi untuk mempertemukan pengguna yang memiliki kebutuhan belajar yang sama. Adapun target pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa dan pelajar. Untuk tujuan pengembangannya, yang pertama mencari partner belajar seminat, yang kedua mengirim dan menerima permintaan partner belajar, yang ketiga berkomunikasi melalui fitur pesan, dan mengelola profil dan informasi akademik. Arsitektur sistem pada pengembangan aplikasi ini kami menggunakan arsitektur front-end yang dibangun menggunakan React dan Vue. Komponen kedua yang backend-nya API yang dibangun menggunakan Express.js dan database-nya menggunakan MongoDB yang digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi. Frontend berkomunikasi dengan backend menggunakan REST API, kemudian backend berinteraksi dengan MongoDB untuk menyimpan dan mengambil data pengguna. Untuk alur komunikasi sistem, proses dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Frontend kemudian mengirimkan request ke backend API. Backend melakukan validasi data dan menjalankan logika bisnis sebelum berkomunikasi dengan MongoDB. Setelah itu diproses, backend mengirimkan respon kembali ke frontend dalam bentuk format JSON. Terakhir, frontend menampilkan informasi tersebut kepada pengguna melalui antarmuka aplikasi. Untuk cara komunikasi sistem, user mengakses aplikasi melalui browser, frontend mengirim request ke backend API, backend memperoleh data dan berkomunikasi dengan MongoDB, backend mengirim respon ke frontend, dan frontend menampilkan data ke pengguna. Untuk demo fiturnya, baik yang pertama pada fitur login. Di sini pengguna masuk dengan menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan informasi mengenai aktivitas pengguna seperti jumlah partner belajar dan permintaan yang masuk. Kemudian di situ ada rekomendasi partner. Selanjutnya, fitur cari partner. Pada halaman ini, pengguna dapat mencari partner berdasarkan beberapa kriteria. Ini bisa difilter berdasarkan jadwal tersedia seperti hari Senin atau Jumat atau weekend, kemudian mode belajarnya online atau offline. Ini juga bisa dicari menggunakan program studi. Lalu setelah pengguna menemukan partner yang sesuai, pengguna dapat menggunakan tombol kirim permintaan untuk mengajak kerja sama belajar. Ini contohnya kirim permintaan. Kemudian akan muncul notifikasi permintaan berhasil dikirim. Setelah itu dapat fitur permintaan. Di sini ada riwayatnya jika pengguna mengirim permintaan dan permintaan yang masuk. Untuk selanjutnya pada fitur pesan, di sini pengguna bisa melakukan interaksi bersama pengguna lain jika sudah berteman atau dikonfirmasi pertemanan. Di sini contohnya
Sebab itu pemilihan fitur terakhir yaitu pada halaman profil di sini pengguna bisa melakukan edit profil dan juga mengupload foto profil. Di sini bisa di-edit, kemudian bisa diubah foto. Baik, selanjutnya yaitu kode VPN akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini ada kode backend. Pada bagian backend, kode ini merupakan konfigurasi utama server Express JavaScript. Intinya yaitu untuk mengaktifkan middleware source, mengaktifkan parsing data JSON, terus menyediakan endpoint API. Yang keempat itu ada menghubungkan root autentikasi, pengguna, permintaan partner, dan pesan. Selanjutnya ada BPN. Pada berikut ini menunjukkan implementasi autentikasi menggunakan JWT atau JSON Web Token yang berfungsi untuk memverifikasi pengguna, memastikan pengguna sudah login, dan mendukung yang hanya dapat diakses pengguna yang terautentikasi. Selanjutnya ada kode backend, operation partner. Kode ini digunakan untuk mengelola permintaan partner belajar. Beberapa validasi yang dilakukan antara lain yang pertama itu memastikan ID partner valid, yang kedua mencegah pengguna mengirim permintaan ke dirinya sendiri, yang ketiga memastikan calon partner yang dipilih benar-benar tersedia dalam database. Terus ada review kode frontend routing. Pada kode ini digunakan untuk mengatur navigasi aplikasi menggunakan browser. Melalui routing ini, pengguna dapat berpindah halaman, misalnya dashboard, pencarian partner, permintaan partner, kemudian pesan, lalu profil. Adapun juga review kode frontend atau RCS yang merupakan konfigurasi RCS yang digunakan untuk komunikasi antara frontend dan backend yang berfungsi sebagai mengirim HTTP request ke API, terus menggunakan token autentikasi JWT, yang terakhir menangani tugas error dari server. Selanjutnya ada kode frontend atau share partner yang merupakan implementasi fitur utama StudyNet, yaitu pencarian partner belajar yang fungsinya mengambil data partner dari backend, terus menerapkan filter pencarian berdasarkan topik, universitas, program studi, jadwal, dan mode belajar. Terus ada juga menampilkan hasil pencarian kepada pengguna. Di sini ada kendala dan solusi. Selama proses pengembangan terdapat beberapa kendala, yaitu implementasi JWT, integritas front-end dan back-end, pengelolaan data pengguna, dan konfigurasi deployment. Ada pun solusinya yaitu menggunakan middleware autentikasi, menggunakan Express Batas API, menggunakan MongoDB dan MongoCI, dan terakhir ada menggunakan environment variables. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, aplikasi StudyNet berhasil dibangun sebagai sistem pencarian partner belajar berbasis web. Aplikasi ini telah menyediakan fitur utama seperti registrasi dan login, pengelolaan profil, pencarian partner belajar, permintaan partner, dan fitur pesan. Kemudian integrasi REST
seperti XPS, MongoDB, dan JWT mampu menghasilkan sistem yang berjalan dengan baik dan siap untuk diimplementasikan secara online. Untuk pengembangan berikutnya, aplikasi dapat ditingkatkan dengan integrasi jadwal belajar, pencarian partner yang lebih spesifik, fitur grup belajar, sistem penilaian dan ulasan, peningkatan keamanan sistem, dan pengembangan aplikasi mobile. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi StudiNet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.